Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajurrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Sabit Ibnu Sa'id Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil, dan ciri huruf. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah ini. Silahkan dicek, di sana ada linknya sudah saya letakkan. Diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke playlist dari pembahasan kitab At-Tuhfatul Wushabiyah ini. Baik teman-teman sekalian, insya Allah di video kali ini kita akan masuk kepada pembahasan baru, bab yang baru, yaitu babul i'rabi wal bina. Apa itu al-i'rab, apa itu al-bina? Insya Allah teman-teman akan temukan jawabannya di video kali ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk kepada bab baru ya. Babul i'rabi wal bina ya, bab al-i'rab dan al-bina. Berkata al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, qala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Ya. Bab al-i'rab. Al-i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya, baik secara lafadz atau secara takdir. Nah, sepintas ketika kita membaca ya ungkapan ini, ya terutama buat teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali atau belum pernah mempelajari matan al-Ajurrumiyah, mungkin akan bingung apa yang dimaksud dengan i'rab. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya syarah ya. Baik, sekarang kita akan simak penjelasan dari Syekh Ahmad Ibnu Sabit ya terhadap perkataan Imam Ibnu Ajurrum ini ya. Berkata Syekh Ahmad Ibnu Sabit Al-Wusabi hafizahullah, aku katakan, al-i'rabu wal bina'u huma asasu ilmin nahwi id 'alaihima yaduru hukmu akhiri kulli kalimatin wal musannifu rahimahullahu dzakara al-i'raba wa lam yadhkuril bina'a wa nahnu bi'aunillahi sanadkuruhu ba'dal i'rabi. Ya, kata beliau, aku katakan al-i'rab dan al-bina keduanya adalah asas dalam ilmu nahwu. Ya, di mana hukum akhir setiap kata itu berkisar pada keduanya. Ya, kalau enggak i'rab maka dia al-bina, kalau enggak al-bina maka dia al-i'rab. Ya. Dan musannif penulis di sini rahimahullah maksudnya adalah al-Imam Ibnu Ajurrum hanya menyebutkan al-i'rab saja dan tidak menyebutkan al-bina. Dan kita insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan kita jelaskan setelah pembahasan al-i'rab ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan al-i'rab itu? Ya, maka di sini Syekh Ahmad menjelaskan ya. Fa ammal i'rabu, adapun al-i'rab, fahuwa bikasril hamzati, cara membacanya yaitu dengan mengkasrahkan huruf hamzah. Al-i'rab ya, bukan al-a'rab. Artinya beda ya teman-teman. Ya, kalau al-a'rab itu artinya orang-orang Arab. Ya, biasanya diitlaqkan ke Arab Badui ya. Nah, kalau al-i'rab ini lain lagi. Nah, ini yang mau dibahas ya. Wa ya'ti lughatan, secara bahasa ini masuk dengan i'rab ini lima'anin katsiratin, memiliki makna yang banyak ya. Al-i'rab secara bahasa Arab itu memiliki makna yang banyak, min hal izhar wal bayanu, di antaranya adalah menampakkan dan memperjelas atau menjelaskan ya. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi id azhartahu wa bayyantahu, tatkala engkau mengatakan aku mengi'rab apa yang ada dalam hatiku, maksudnya adalah engkau menampakkan dan memperjelasnya. Ya, jadi orang-orang Arab tuh mereka sering mengatakan aku ingin mengi'rab hatiku atau aku ingin mengi'rab diriku, maksudnya aku ingin menampakkan apa yang ada di dalam hati ya.
Aku ingin menjelaskan kepada orang-orang. Nah, itu yang dimaksud dengan al-i'rab secara bahasa. Wa minhat tahsin. Nah, di antara makna secara bahasa juga adalah tahsin, memperindah, memperbagus. Taqul a'rabtu syai'a, aku mengi'rab sesuatu, ay hassantahu, maksudnya adalah aku memperbagusnya. Ya, jadi i'rab secara bahasa ini punya makna yang banyak, teman-teman ya. Terkadang dia bermakna al-izhar, ya, terkadang dia bermakna al-bayan, terkadang dia bermakna at-tahsin. Ini secara bahasa, ya. Wastilahan, adapun secara istilah, ma dzakarahul musannifu biqaulihi taghyiru bla 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 ila akhiri. Ya. Dan secara istilah maka yang dimaksud dengan i'rab adalah apa yang telah disebutkan oleh musannif di dalam ucapannya, taghyiru bla bla bla. Ini maksudnya ya, taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili dakhilati alaiha lafdhan atau taqdiran. Ya. Taghyiru, perubahan, awakhiri, akhir-akhir, al-kalimi, kata. Ya, perubahan akhir-akhir kata. Ya, likhtilafil awamili dakhilati 'alaiha, yang terjadi karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, baik secara lafadz ataupun secara takdir. Ya. Baik. Nah, kita akan jelaskan bagian yang muskil di sini ya. Nah, kata beliau di sini, wal muradu bi taghyiri awakhiril kalimi taghyiru ahwali awakhiriha la taghyirul akhiri nafsihi fa innahu la yataghayyaru. Ya. Yang dimaksud dengan perubahan akhir-akhir kata, maksudnya itu adalah perubahan kondisi akhirnya, ya. Bukan perubahan akhirnya itu sendiri, huruf terakhirnya enggak, ya. Huruf terakhirnya enggak berubah, tapi kondisi akhir suatu kata tersebut itu berubah, ya. Adapun akhirnya itu la yataghayyar, tidak berubah, ya. Ini yang pertama. Kemudian wa ma'na taghyiru ahwali awakhiriha, yang dimaksud dengan perubahan kondisi akhir-akhirnya itu adalah tahawuluha minar raf'i mathalan ilan nasbi wa minan nasbi ilal jarri, ya. Perubahan dari kondisi rafa' misalnya kepada nasab, ya, dari nasab kepada jar, ya. Jadi kata itu terkadang dia dalam kondisi rafa, Muhammadun, ya. Kemudian berubah menjadi nasab, Muhammadan, ya. Kemudian berubah lagi menjadi jar, Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Perubahan ini disebut dengan al-i'rab. Paham ya teman-teman ya? Ya, perubahannya ini perubahan ini disebut dengan al-i'rab. Wa sababu hadha at-taghyiri huwa ikhtilaful awamil dakhilati 'alaiha min 'amilin yaqtadi ar-raf'a ila 'amilin yaqtadi an-nasba ila 'amilin yaqtadi al-jarra, ya. Dan sebab perubahan ini, ya, perubahan ini terjadi karena ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Sebabnya adalah perubahan amil yang masuk atau perbedaan amil yang masuk kepadanya, dari mulai amil yang menuntut dia untuk berposisi sebagai rafa berubah menjadi amil yang menuntut dia harus nasab, ya. Kemudian berubah lagi, ya, menjadi amil yang menuntut dia, ya, untuk menjadi jar, ya. Ka Zaidin masalan, seperti Zaid, kata Zaid di sini. Fa innahu qabla dukhulil awamili ismun mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairuhu, ya. Kata Zaid di sini sebelum dia dimasuki amil, ya, maka dia disebut dengan isi mauquf, ya. Isi mauquf itu yang nggak bisa ditentukan, ya, i'rabnya itu apa, ya. Dan nggak bisa kita katakan dia mu'rab apa dia mabni karena dia belum dimasuki amil. Nah, ketika dia dimasuki amil, ya, maka barulah dia dikatakan mu'rab atau mabni, baru diketahui, ya. Jadi ketika Zaid gitu aja nggak bisa kita katakan ini mu'rab atau mabni atau marfu atau majrur atau mansub, enggak, karena diisi mauquf, ya. Ketika dia kemasukan amil barulah bisa kita tentukan apakah dia mabni apa mu'rab, apakah dia marfu, mansub apa majrur, ya. Fa idza dakhala alaihi amilun yaqtadi raf'ahu kana marfu'an. Ketika kata Zaid ini kemasukan amil yang
menuntut dia untuk berposisi rafa, maka barulah dia dikatakan sebagai kata yang marfu. Contoh, ya, ketika kita mengatakan jaa Zaidun, Zaid telah datang, ya. Fa Zaidun fa'ilun marfu'un bi jaa. Ya, kata Zaid di sini adalah fa'il, posisinya sebagai fa'il, dan fa'il itu harus marfu'. Dia dirofakkan ya oleh si jaa ini, karena ada kata jaa maka Zaidunnya menjadi ya marfu'. Ya. Fa in dakhala alaihi 'amilun akharu, ya, yaqtadi nasbahu taghayyara hala akhirih min ar-raf'i ila nasbi. Ya, ketika dia kemasukan lagi ya amil yang lain yang menuntut dia untuk menjadi nasab, ya, maka berubah kembali kondisi akhirnya dari rafa menjadi nasab. Ya, seperti misalnya ketika kita katakan ra'aitu Zaidan. Nah, berubah. Tadinya Zaidun, ya, sekarang berubah menjadi Zaidan. Ya. Ra'aitu Zaidan, aku melihat si Zaid. Ya. Zaid di sini posisi sebagai objek, dan objek itu harus mansub, ya kan? Fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun bi ra'aitu. Ya. Zaidan di sini dia posisi sebagai maf'ulun bihi, objek, ya, dan dia mansub Zaidan, bukan marfu Zaidun tapi Zaidan. Kenapa? Karena ada amil yang memasukinya, yaitu ra'aitu, ya, ada ra'aitu, ya, sehingga bisa menjadi Zaidan. Ketika ra'aitunya ini masih menjadi jaa Zaidun, ya, kalau jaanya dibuang diganti jadi ra'aitu, maka ra'aitu ini berubah Zaidun menjadi Zaidan. Fa in dakhala alaihi 'amilun akharu yaqtadi jarrahu taghayyara halu akhirih minan nasbi ilal jarri. Ya. Dan tatkala ya masuk kepadanya amil yang lain yang menuntut dia untuk berposisi sebagai posisi jar, ya, maka berubah lagi, ya, kondisi akhirnya dari nasab, ya, berubah menjadi jar. Contohnya kalimat berikut ini, marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid. Perhatikan di sini kata Zaid berubah menjadi majrur Zaidin. Kenapa? Ya, karena ada amil ba, karena amilnya beda, ya. Amilnya beda. Di sini amilnya huruf ba, huruf jar. Ya, bi Zaidin, fa Zaidin majrurun bil ba'i. Ya. Maka kata Zaid di sini dia adalah kata yang majrur, ya, karena kemasukan huruf ba di sini, ya, marartu bi Zaidin. Ya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, i'rab itu adalah perubahan kondisi akhir suatu kata, ya. Jadi ketika ada kata, ya, bisa berubah-ubah nih, ya, dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah lagi menjadi Zaidin. Perubahannya ini disebut dengan al-i'rab, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih dia berubah-berubah dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah lagi menjadi Zaidin? Jawabannya karena adanya perbedaan amil yang masuk. Ya, ketika yang masuk ke kata Zaidun ini adalah jaa, ya, jaa Zaidun, maka posisi si Zaid ini jadi fa'il, ya kan? Fa'il harus marfu. Namun ketika jaanya diganti menjadi ra'aitu, ya, ra'aitu Zaidan, berubah menjadi mansub, ya. Kenapa enggak ra'aitu Zaidun, ra'aitu Zaidan? Harus ra'aitu Zaidan karena posisinya sekarang berubah, yang tadinya pelaku sekarang jadi objek. Ya, Zaid datang, ini kan pelakunya, orang yang datang. Tapi di contoh yang kedua, aku melihat Zaid, dia bukan pelaku, yang pelakunya adalah saya, aku melihat Zaid. Zaid jadi apa? Jadi objek, ya. Zaid jadi objek. Objek ini harus mansub, ya. Kemudian ketika ra'aitu Zaidan, ra'aitunya dibuang diganti menjadi marartu bi, ya, aku melewati Zaid, maka Zaid sekarang menjadi majrur, ya. Marartu bi Zaidin, berubah, ya, bisa berubah-berubah, ya, dari Zaidun berubah menjadi Zaidan, berubah lagi menjadi Zaidin, ya. Perubahan ini semata-mata terjadi karena adanya perubahan amil yang masuk. Nanti akan kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan amil itu, ya, setelah ini insyaallah. Baik.
Fa anta tara anna akhira Zaidin huwa dalu lam yataghayyar. Perhatikan di sini, Zaidun, Zaidan, Zaidin akhirnya ini berubah apa enggak? Ya, jawabnya tidak berubah. Akhirnya enggak berubah, tapi kondisi akhirnya yang berubah. Dari marfu berubah menjadi mansub, berubah lagi menjadi majrur. Adapun akhirnya yaitu huruf dal. Dalnya tetap tidak berubah. Zaidun akhirnya dal. Zaidan ada dalnya. Zaidin tetap dal, enggak berubah jadi ro misalnya, atau jadi to, atau jadi sod, enggak. Ya, maka di sini kata beliau ad-dalu lam yataghayyar, huruf dalnya enggak berubah. Wa inna ma taghayyara halu akhirih min ar-raf'i ila nasbi ila al-jari. Yang berubah itu adalah kondisi akhirnya. Ya, kondisinya yang berubah. Ya, dari rafa berubah menjadi nasab, berubah lagi menjadi jar. Ya. Fahadat taghyiru huwal i'rabu. Perubahan inilah yang disebut dengan al-i'rab. Fahadhil harakatu salasul mawjudatu fi akhir Zaidin hiya alamatun alaihi hada fil ismi. Ya. Dan harokat yang tiga ini, Zaidun, Zaidan, Zaidin, dhammah, dhammatain, fathatain, kasratain, yang ada di akhir kata Zaid bagi tiap-tiap contoh, ya, di akhirnya itu, maka ini adalah alamat i'rab. Ya, jadi bedakan teman-teman, i'rab dengan alamat i'rab itu beda. I'rabnya marfu, alamatnya pakai dhammah. I'rabnya majrur, alamatnya pakai kasrah. I'rabnya mansub, alamatnya pakai fathah, begitu. Jadi dibedakan, ya. Dan ini adalah perubahan kata pada isim. Ya, perubahan kata pada isim. I'rab pada isim, ya. Apakah i'rab bisa terjadi pada selain isim? Ya, misalnya kepada fiil gitu, jawabnya bisa terjadi pada fiil mudhari, dan insyaallah pembahasan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Ya, sabar ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang dan biar teman-teman nggak bosan, ya kita bahasnya sedikit-sedikit aja. Nah, buat teman-teman yang misalnya kurang paham atau kurang mengerti, atau misalnya ada saran kecepatan atau apa, ya silakan disampaikan aja di kolom komentar. Ya, insya Allah nanti kita bisa manfaatkan kolom komentar ini untuk tempat berdiskusi ya. Yang mau tanya jawab silahkan, atau mau ngoreksi kalau bacaan saya ada yang salah silahkan dikoreksi ya. Baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video yang selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.